Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kaldani dari Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proxy server. Jadi proxy server itu bekerja dengan menjembatani komputer ke internet. Program internet seperti browser, download manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Proxy server atau plugin proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi, dari proxy server tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya. Sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Fungsi proxy server. Jadi selain memahami pengertian umum dari proxy server dan juga cara kerjanya, Anda perlu mengetahui manfaat dari proxy server. Jenis proxy server sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai connection sharing. Jadi berfungsi sebagai gerbang yang menjadi batas antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Pada gerbang ini juga akan bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal dan koneksi jaringan luar yang akan terhubung kepada proxy server. Jadi proxy server ini akan berfungsi sebagai gerbangnya ya, gerbang antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Yang kedua adalah sebagai filtering, ialah sebagai firewall atau yang biasa kita sebut sebagai pelindung ya, security, digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan yang berasal dari jaringan luar. Tiga, sebagai caching, merupakan sebuah mekanisme yang akan menyimpan objek-objek dari permintaan para pengguna atau klien yang diperoleh dari sebuah jaringan internet. Ya, cache itu. Manfaat proxy server. Tentunya terdapat alasan mengapa banyak kalangan mulai dari individu, perusahaan, dan organisasi yang menggunakan jenis proxy server sebagai aplikasi server mereka. Tentunya karena ada manfaat di balik itu semua. Berikut ketiga manfaat utamanya. Jadi proxy server ini memiliki 3 manfaat, yaitu sebagai berikut. Satu, sebagai pengontrol dari pengguna internet. Ketika Anda berperan sebagai orang tua dengan menggunakan proxy server, Anda akan mudah mengontrol sang anak ketika sedang mengakses internet. Dalam sebuah perusahaan juga diperlakukan untuk mengontrol para karyawannya untuk tidak membuka situs yang dapat menurunkan kinerja para karyawan tersebut. Jadi proxy server juga dapat berguna sebagai pengontrol ya, misalnya untuk memantau kerjaan kalau misalnya di perusahaan atau mengontrol anak. 2. Media penyimpanan serta kecepatan. Proxy server juga dapat melakukan cache sehingga ketika kalian ingin mengakses website yang dahulunya pernah dikunjungi akan lebih mudah dan kecepatan aksesnya pun tinggi. Jadi dia proxy server itu melakukan cache atau dia melakukan menyimpan gambar-gambar atau lain-lain misalnya itu di tempat sendiri itu cache. Jadi nanti ketika si web server itu dibuka kembali, maka dia akan reload cache tersebut sehingga tidak perlu loading lagi nih karena sudah disimpan sebelumnya. Jadi kecepatannya akan meningkat ketika membuka website yang dahulunya pernah dibuka dengan proxy server tersebut. 3. Privasi akan terjaga. Ketika perusahaan ataupun Anda menggunakan proxy server untuk mengakses internet, tentunya privasi tersebut akan lebih terjaga. Karena memang beberapa proxy akan mengubah IP address Anda serta data informasi pribadi lainnya, sehingga data Anda akan lebih aman dan juga tidak mudah untuk diambil ataupun dicuri. Nah, ini berfungsi sebagai firewall tadi, berfungsi sebagai
pengaman atau pelindung kita untuk berselancar di internet, sehingga kita bisa lebih terjaga untuk berselancar di internet. Dan ada 4 jenis proxy server yang perlu diketahui berdasarkan aspeknya ya. Satu, anonymous proxy, yaitu sebuah jenis proxy. Klien atau pengguna melakukan permintaan pada sebuah website, maka website tersebut akan tahu IP address pribadi si klien atau pengguna, namun hanya IP proxy-nya saja. Jadi ketika kita menggunakan anonymous proxy itu ketika kita membuka sebuah website, maka yang diketahui dari si klien, si pembuka itu atau pengguna itu hanya nomor IP proxy saja. 2. High anonymity proxy. Jenis yang satu ini adalah jenis yang tidak akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server dan juga tidak menyediakan IP address original. Nantinya proxy jenis ini akan menggunakan header remote ADRR dengan IP address menuju proxy server, sehingga pengguna akan melihat bahwa proxy ini berperan sebagai klien. 3. Transparent proxy. Jenis ini akan melanjutkan request pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberi informasi data pribadi ke komputer pengguna. 4. Reverse proxy. Jenis yang ini biasa dan akan digunakan untuk mencegah klien berhubungan dengan data yang sensitif, sehingga saat caching, proxy jenis ini akan diaktifkan, trafik jaringan tentunya akan menurun. Cara kerja proxy server. Lalu bagaimana proxy server itu bekerja? Secara keseluruhan, sistem kerja internet sesungguhnya mirip seperti cara Anda bepergian ke suatu tempat dengan menyusuri jalan raya. Untuk lebih jelasnya, simaklah 2 poin berikut. Pertama, internet akan mengenali alamat IP dari perangkat Anda untuk bisa mengirimkan data-data yang dibutuhkan. Saat proses pengaksesan internet, setiap hardware, komputer, laptop, smartphone, pasti memiliki alamat IP yang berbeda. Alamat IP ini berfungsi sebagai nama jalan ke perangkat yang Anda gunakan untuk menjelajahi internet. Yang kedua, setiap permintaan yang Anda kirim ke internet akan masuk ke dalam gerbang server proxy. Selanjutnya, server akan menjalankan beberapa proses untuk menghasilkan output seperti membuat permintaan menggunakan nama Anda selaku user, mengumpulkan respon server website, meneruskan data-data halaman web, dan memunculkannya di browser. Kesimpulannya, proxy server bekerja selayaknya gerbang ke dunia internet untuk menjaga keamanan dan privasi user. Dalam menjalankan tugas tersebut, server proxy bisa melakukan beragam hal seperti 1. Mengubah alamat IP Anda hingga server web tidak akan mengetahui lokasi asli Anda. 2. Sistem enkripsi proxy mencegah data terbaca saat proses perjalanan menuju website. 3. Memblokir akses ke website tertentu yang dinilai mencurigakan. Dan di sini ada kelebihan proxy server. 1. Mempercepat koneksi karena file-file web yang di-request disimpan dalam cache sehingga tidak perlu keluar menuju internet. 2. Dapat mengatur kecepatan bandwidth untuk subnet yang berbeda-beda. 3. Dapat melakukan pembatasan akses download waktu untuk file-file dan website tertentu. 4. Dapat melakukan pembatasan user yang boleh mengakses internet dengan menggunakan autentifikasi. 5. Dapat digunakan sebagai bandwidth management. Dan kekurangan proxy server yaitu 1. Pintu keluar menuju gerbang internet hanya lewat proxy, sehingga ketika terjadi overload, akses internet akan menjadi lambat. Jadi ketika dia kelebihan kapasitas, maka akses internetnya akan menjadi lambat ya, karena gerbangnya cuma 1. 2. User akan melihat file yang kadaluarsa jika cache expire time-nya terlalu lama, sehingga meskipun di website file tersebut sudah diubah, user masih melihat file yang tersimpan di cache memory. Jadi jika website itu sudah diupdate tetapi data lamanya itu masih masuk ke cache-nya, dan yang di load itu adalah cache yang ada di dalam memori kita, bukan yang sudah diupdate di websitenya, maka si user ini akan melihat file-file atau gambar-gambar atau konten-konten yang berada di website tersebut itu yang lama, yang belum diupdate, karena dia akan menampilkan gambar-gambar konten-konten yang berada di dalam memori daripada yang ada di website.
Dan salah satu cara mengatasinya adalah menghapus cache. Membersihkan cache, maka dia nanti akan menyimpan cache yang baru. 3. Karena koneksi internet harus melalui gerbang proxy terlebih dahulu, maka kecepatan akses bisa jadi lebih lambat daripada melakukan koneksi langsung. Dalam hal ini, keduanya akan mengakses file internet secara langsung. Oke, mungkin cukup itu materi tentang proxy server yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.